Uzbekistan merupakan sebuah negara yang terletak di tengah benua dan dikelilingi oleh beberapa negara yang lainnya dan tidak memiliki batas laut. Meskipun negeri ini seolah-olah terkurung di antara yang lainnya, tapi di sini ternyata menghasilkan banyak tokoh-tokoh terkenal yang bisa dikatakan tokoh populer dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang negara Uzbekistan, atau bisa dikatakan sebagai Republik Uzbekistan, atau ada yang mengatakan Uzbekistan, ada yang mengatakan juga Uzbekistan ya. Dan negeri ini merupakan negeri yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet ya, dan negara dengan wilayah yang terkurung di daratan ini berbatasan dengan negara Kazakhstan, kemudian Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, dan Turkmenistan. Terus kemudian bahasa resminya guys ada bahasa Uzbek ya. Ini sebuah bahasa Turkik dan bahasa Rusia, sisa peninggalan pemerintahan Soviet. Nah, di sini juga sekitar 1 juta suku Tajik, sebuah kelompok etnis yang masih serumpun dengan bangsa Persia menghuni negara ini, dan juga merupakan 4,8% dari seluruh jumlah penduduknya. Kata Uzbek ini berasal dari kata Oz dan Bek. Oz itu artinya sejati atau asli, sementara Bek itu artinya pemimpin atau bangsawan, sehingga Uzbek ini bisa diartikan sebagai bangsawan atau pemimpin sejati. Oke guys, kalau melihat dari sejarahnya, ternyata wilayah Uzbekistan ini telah dihuni sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, ada temuan berupa perkakas manusia purba ya, serta monumen di daerah Fergana, Tashkent, Bukhara, Khorasan, dan juga Samarkand. Dan juga ada Alexander Agung, ini menaklukkan Sogdiana dan Bactria pada tahun 327 sebelum Masehi. Kemudian menikah dengan Roxana, ini anak seorang ketua suku Bactria setempat. Nah, tapi penaklukan ini rupanya tidak banyak menolong Alexander ya, karena rakyatnya yang ada di sana itu melawan dengan sengit ya. Nah, selama beberapa abad wilayah Uzbekistan diperintah oleh kekaisaran Iran seperti kekaisaran Parthia dan juga Sasanian. Nah, abad ke-14, nah ini ada tokoh yang disebut sebagai Timur Leng. Nah, ini tokoh yang cukup terkenal. Nah, ini mengalahkan bangsa Mongol dan membangun sebuah kekaisaran. Dan dalam peperangannya, Timur Leng ini berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Timur Tengah. Ia juga mengalahkan Sultan Ottoman Bayezid I, dan Sultan ini ditangkap dan meninggal dalam penahanannya. Timur Leng kemudian berusaha membangun ibu kota kekaisarannya di Samarkand, dan kini dia katakan sebagai pahlawan ya bagi masyarakat yang ada di Uzbekistan. Oke guys, pada abad ke-19 kekaisaran Rusia mulai mengadakan ekspansi dan menyebar ke Asia Tengah. Nah, ini dia akhirnya ya membuat wilayah ini akhirnya masuk ke daerah ini ya, setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917 tahap kedua. Nah, ini akhirnya ya membuat wilayah Uzbekistan ini harus menjadi bagian ya dari negeri yang berada nunjau di sana, yaitu negeri ini ya, Uni Soviet. Oke guys, budaya Uzbekistan ini memiliki campuran yang luas dari kelompok etnis dan budaya, dengan Uzbekistan menjadi kelompok utamanya ya. Nah, pada tahun 1955 ini ada sekitar 71% dari populasi Uzbekistan adalah Uzbek. Kemudian kelompok utama lainnya ada Rusia, Tajik, terus kemudian ada Kazakh, ada Tatar, ada Karakalpak, dan juga minoritas yang lainnya termasuk Armenia dan Korea Utara. Nah, tapi di
Dikatakan bahwa jumlah orang non pribumi yang tinggal di Uzbekistan itu lambat laun berkurang guys ya, karena ya ini orang Rusia dan kelompok minoritas lainnya itu perlahan-lahan pergi dan orang Uzbekistan kembali dari bagian yang lainnya dari bekas Uni Soviet ya. Terus kemudian ya udah balik sendiri-sendiri, yang Kazakhstan ke Kazakhstan, yang Uzbekistan dari Kazakhstan kembali ke Uzbekistan. Oke guys, di Uzbekistan juga ini ternyata yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991. Ini secara luas dipercaya bahwa fundamentalisme Muslim ini akan menyebar ke seluruh wilayah, dan harapannya adalah bahwa sebuah negara Islam yang udah lama yang mendapatkan hambatan bisa dijalankan dengan baik dan akhirnya bisa meningkat lebih besar. Nah, pada tahun 1994 ini sekitar lebih dari setengah orang Uzbekistan ini memeluk agama Islam loh ya. Nah, meskipun dalam survei hanya sedikit dari jumlah itu yang nyata tentang atau mungkin tahu ya tentang agama atau bagaimana cara mempraktekannya gitu, baru bisa dikatakan ya tahu atau enggak ya nggak ada yang tahu gitu ya guys ya. Nah guys, Uzbekistan ini memiliki tingkat ya melek hurufnya itu cukup tinggi ya, sekitar 98%. Ini di atas, ini di orang-orang dewasa ya, di atas usia 15 tahun. Nah, ini bisa membaca dan menulis. Sayangnya sih 76% maksudnya ya dari populasi di bawah 15 tahun ini tercatat dalam pendidikan, dan ini dalam waktu yang akan datang ini bisa mengakibatkan bahwa Uzbekistan itu akan kekurangan ini ya orang yang bisa membaca dan menulis loh ya. Ini karena apa sih? Karena yang jelas adalah turunnya anggaran dalam program pendidikannya. Nah, Undang-Undang Pendidikan tahun 1992 ini memulai proses reformasi teoritis, tapi basis fisiknya ini telah memburuk dan revisi kurikulumnya itu lambat ya. Dan untuk ini ya, untuk negeri di Uzbekistan ini ternyata juga ada tokoh yang terkenal juga, yaitu Imam Bukhari ya, yang dia itu ya imam dari kota Bukhara ya seperti namanya. Oke guys, gitu aja ya sekilas tentang negara yang ada di Asia Tengah, yaitu Uzbekistan. Dan mudah-mudahan dari bahasan kali ini bisa mendapatkan manfaat untuk Anda, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye bye.